Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Husein alias Uci, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini kegiatan kita adalah pembuatan pupuk organik atau proses fermentasi bahan-bahan organik yang kita miliki untuk kita jadikan sumber nutrisi bagi tanah dan tanaman kita, sahabat tani. Dan kepada sahabatku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama dari bahan yang kita gunakan serta alatnya, kemudian berikutnya adalah prosesnya. Untuk itu sebelum saya lanjutkan, mohon dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa juga aktifkan ikon lonceng notifikasinya agar channel kita ke depan terus maju dan berkembang dan sahabat tani selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan jika video ini dianggap bermanfaat juga bisa di-share dan komen, sahabat tani. Yuk kita mulai. Nah sahabat tani, yang pertama adalah bahan yang kita butuhkan. Ini bahan utamanya adalah dari kedebong pisang. Nah ini kedebong pisang yang kita cincang halus seperti ini. Lebih halus, lebih bagus, sahabat tani. Nah seperti ini. Adapun proses kita buat seperti ini. Nah sahabat tani bisa lihat seperti ini. Nah inilah kita cincang halus bahan-bahan yang kita miliki. Dan kita harus menggunakan kedebong pisang yang sehat, sahabat tani. Jangan kedebong pisang yang terserang penyakit agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Nah ini bahan yang pertama. Bahan yang kedua kita menggunakan kuhi kambing. Nah seperti ini, sahabat tani, kuhi kambingnya sangat halus sekali karena ini di kandang di cakar ayam sehingga strukturnya lebih halus. Ada juga yang kasar, ini bagian dalamnya yang seperti ini. Nah ini bahan yang kedua. Bahan yang ketiga kita menggunakan serbuk gergaji, dan serbuk gergaji ini adalah serbuk gergaji mesin serut, sahabat tani, seperti ini. Nah dari bahan ini kita kombinasikan 3 bahan organik ini dengan perbandingan 2:2:1. Jadi 2 kedebong pisangnya, kemudian 2 kuhi kambingnya, kemudian 1 serbuk gergajinya. Nah sahabat tani, yang berikutnya bahan yang kita butuhkan ini air. Nah ini yang pertama, ini kita buat seperti ini. Ini adalah larutan EM4 yang seperti biasa yang kita lakukan. Kita menggunakan EM4 untuk biang aktivatornya. Dan ini kita siapkan air 5 liter di dalam ember ini. Kemudian EM4-nya kita berikan 300 ml. Kemudian gula merahnya kita berikan 600 gram, sahabat tani. Nah untuk perbandingan ini, karena EM4 itu, sahabat tani, per liter EM4 itu bisa kita gunakan fermentasi untuk kurang lebih 1 ton. Nah maka kalau kita campurkan dengan gula, ya kita berikan 1:2. Ya 2 itu kita berikan gulanya. Maka ini 300 ml EM4-nya, kemudian gula merahnya kita berikan 600 gram. Nah ini setelah kita campur, kita aduk semuanya, kita larutkan termasuk gulanya. Nah sudah seperti ini jadinya, larutannya kita biarkan minimal 6 jam. Baru setelah itu kita gunakan. Jangan dicampur langsung digunakan, sahabat tani, agar kerjanya lebih efektif. Kemudian air ini nanti, larutan ini kita akan campurkan dengan air yang lainnya. Ini kita siapkan kurang lebih 100 liter. Ini airnya. Air ini tambahannya ini kita gunakan, kita perkirakan saja agar bahan organik yang akan kita fermentasi ini dapat tersiram secara merata dan lembab. Kira-kira kadar airnya 40%, sahabat tani. Nah, adapun alat lain yang kita butuhkan ya hanya cangkul, kemudian juga ember, serta itu ada terpal yang kita akan gunakan untuk menutup bagian atasnya. Yuk sahabat tani, bagaimana proses berikutnya? Nah sahabat tani, proses berikutnya ini air larutan air putih dengan EM4 plus gula merah yang sudah kita campurkan seperti ini. Kita akan campurkan lagi dengan air putih yang sudah kita siapkan. Ini kita campur semuanya. Kemudian setelah ini, bahan-bahan ini akan kita gunakan untuk menyiram seluruh bahan-bahan yang kita miliki tadi. Kemudian setelah ini kita aduk secara merata. Nah setelah itu, sahabat tani, langkah berikutnya setelah larutan EM4 kita campurkan dengan air
tambahannya tadi. Kemudian bahan ini kita akan lakukan pencampuran sahabat tani. Kita akan aduk terlebih dahulu. Kita secara merata kita aduk. Nah, untuk proses ini sahabat tani ada dua hal yang bisa kita lakukan. Bisa saja ini bahan ini kita susun secara berlapis, ya seperti kita lakukan pada video sebelumnya. Namun pada kesempatan kali ini sahabat tani, kita akan melakukan pencampuran atau pengadukan sekaligus sehingga bahan-bahan ini merata. Apalagi kedebong pisang yang kita gunakan ini juga mengandung air sahabat tani. Agar proses fermentasinya lebih cepat, maka ini akan kita aduk secara merata. Baru setelah itu berikutnya kita akan memberikannya EM4. Nah, bahan ini kita aduk ketiganya secara merata sebelum kita lakukan penyiraman dengan menggunakan air yang sudah kita siapkan. Nah, kita aduk semuanya, kecuali kalau kita susun secara berlapis, bisa sambil kita susun setiap lapisan bisa kita siram. Nah, setelah kita lakukan proses seperti ini, setelah kita aduk secara merata, maka langkah berikutnya kita akan melakukan penyiraman dengan menggunakan air. Dan kita harus menyiramnya agar seluruh bahan-bahan organik yang sudah kita siapkan ini dapat tersiram secara baik dan merata dengan kelembaban atau kadar air 40%. Nah, kita aduk terus sampai habis semuanya. Dan sahabat tani, lembab itu artinya kalau kita genggam, kita remas, airnya tidak keluar, itu artinya lembab. Tetapi kalau kita peras, airnya keluar, itu artinya basah. Namun kalau kita lakukan proses fermentasi langsung di atas tanah sini tidak menjadi masalah, agak sedikit basah karena akan terserap langsung oleh tanah sahabat tani. Nah, ini kita akan aduk terus, sambil kita aduk sambil kita siram hingga kita pastikan seluruh bahan ini dapat tercampur dengan baik dan dapat disiram merata dengan air ini sahabat tani. Kemudian setelah kita lakukan proses seperti ini, maka langkah berikutnya kita lakukan penutupan dengan menggunakan terpal. Tujuannya agar tidak terkena sinar matahari langsung dan juga air hujan, agar kelembabannya terjaga dan juga mikroorganisme yang kita berikan juga tidak mati. Nah, kita tutup, kemudian setelah itu kita berikan pemberat agar terpal ini tidak terbang tatkala diterpa angin. Nah, inilah proses pembuatan daripada pupuk organik sahabat tani. Bagaimana untuk proses berikutnya? Nah, sahabat tani, setelah proses ini selesai, maka langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah pengadukan. Nah, ini bisa kita lakukan pengadukan 3-4 hari sekali, maksimum paling lama 1 minggu sekali sahabat tani. Kenapa harus kita lakukan pengadukan? Agar bahan yang kita campur tadi mungkin ada yang kurang bercampur dengan sempurna, akan lebih merata. Kemudian juga kalau nanti ada yang mengering, bisa kita siram. Nah, proses penyiramannya bisa sahabat gunakan air putih biasa, atau juga bisa menggunakan larutan EM4 seperti di awal, namun jumlahnya lebih sedikit, tidak sebanyak di awal. Biasanya kalau saya sahabat tani, dalam proses pengadukan, begitu sudah setengah matang, kira-kira usianya 21 hari atau sudah 3 minggu, baru saya tambah lagi mikroorganismenya, agar pupuk organik yang kita buat ini kaya dengan mikroorganisme. Kenapa harus kita perkayakan dengan mikroorganisme? Agar pada saat kita aplikasikan kepada tanaman kita, tanaman buah-buahan di kebun, ataupun kita gunakan untuk kepentingan apapun untuk pupuk organik ini, tetap didominasi oleh mikroorganisme yang baik, sehingga mikroorganisme yang jahat yang ada di sekitar tanaman kita akan menghindar atau menyingkir sahabat tani. Nah, ini perlu kita tambahkan mikroorganismenya. Nah, sahabatku semuanya, kebetulan ini 1 bulan ini saya akan tinggalkan keluar kota. Ini nanti hasilnya, perkembangannya nanti akan saya update, yaitu di akhir Desember 2021. Nah, sekitar tanggal 29, tanggal 30 kita akan update hasilnya. Dan bagi sahabat tani yang menonton video ini setelah tahun baru, artinya awal Januari 2022, maka update-nya sudah saya siapkan di ujung layar video ini. Sudah kita tampilkan gambar thumbnail playlistnya. Nah, bagi sahabat tani kebetulan banyak kendala atau masalah pada saat melakukan proses fermentasi. Nah, sahabat tani nanti bisa cek di video ini. Di ujung layar video ini akan saya cantumkan
tentang sesi tanya jawab terkait dengan masalah yang sering timbul pada saat kita lakukan proses fermentasi. Oke sahabatku semuanya, saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya dan juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada yang kurang jelas bisa meninggalkan pesan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.